pada saudara. Apa pendapat saudara melihat bahwa ketika korban itu terlentang, sebab apa gitu? Mohon izin perubahan. Waktu korban terlentang ke belakang, ditanya majelis, itu kira-kira menurut saudara apa? Atau saudara katakan itu karena minum kopi. Saya mau tanya, Anda ini ahli IT atau dokter? Kalau dari analisa CCTV ya Pak, itu menunjukkan yang korban beraktivitas seperti itu tidak lama setelah meminum gelas kopi yang ada di situ. Ya, tapi kan jatuhnya itu karena kopi kan saudara kan tidak ahli di situ kan? Nah, di situ saya menunjukkan bahwa ini kok kan tadi yang majelis hakim bertanya mengenai keanehan-keanehan. Bukan, saya berdasarkan situ saya jawab, nah ini setelah minum kopi ini kok berapa lama kemudian dia menimbulkan reaksi yang seperti itu gitu. Nah ini menimbulkan pertanyaan dari saya itu ya. Bukan, jadi saya jadi ragu gitu ya. Saudara ahli IT tapi bisa memberikan pendapat ya yang tidak merupakan bidang saudara gitu loh. Itu persoalannya kan. Sampai-sampai saudara katakan, oh itu minum, oh jatuh gara-gara kopi. Nah, ini kan bukan kewenangannya seorang IT. Ya, jadi dari sini saya berpendapat dari segi analisa saya yang berdasarkan profesi saya bahwa tidak lama setelah korban minum kopi, korban menimbulkan melakukan aktivitas yang mulia jelaskan. Nah, dari situ saya berpendapat. Itu yang gitu. Benar. Ya, jadi saya berpendapat di situ. Setelah dia minum kopi, ada jatuh. Itu pernyataan yang ahli yang benar. Ya. Bukan karena minum kopi jatuh. Jadi tolong hati-hati. Ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Masih ada? Satu pertanyaan Mas. Cukup? Satu masalah yang akan bertanyakan. Saudara ahli ya. Saya ingin menanyakan perihal perjalanan sebuah file. Tadi file itu tentunya disimpan dalam sebuah tempat atau yang saya sebagai orang awam tahu ada flash disk, ada CD, ada zaman dulu disket, ada hard disk eksternal, atau mungkin tadi saya sempat ada istilah storage atau apa ya. Ketika file itu berpindah, tentunya dalam konteks ini yang kami pertanyakan tentunya sebuah file yang saya ibaratkan adalah file video ya. File video tayangan ini dari sebuah tempat penyimpanan itu kemudian berpindah ke tempat penyimpanan yang lain, itu kemudian berpindah lagi, itu mengurangi kualitas dari file tersebut tidak untuk kemudian bisa dilakukan analisa forensik. Ya, untuk dalam konteks perpindahan kalau saya menggunakan forensic imaging tadi itu tidak akan mengurangi kualitas. Karena dia kita melakukan yang namanya bit by bit stream imaging, bit stream imaging, di mana setiap bit dari file itu kita pindahkan ke media storage itu. Tetapi kemudian misalnya hanya dipindahkan begitu saja secara awam yang pada umumnya sebagian besar pengguna laptop lah ya, laptop, komputer itu dipindahkan begitu saja, apakah juga kemudian mengurangi kualitas, kecuali mungkin perpindahannya dengan sebuah keahlian khusus, tapi kan dengan sebuah pengetahuan perpindahan file yang pada umumnya orang awam dilakukan, itu mengurangi tidak? Secara kualitas tidak Pak, yang berubah adalah metadatanya Pak. Secara kualitas tidak yang berubah metadata. Ya. Cukup majelis. Cukup. Ada tanggapan dari terdakwa? Terima kasih majelis hakim. Saya menolak bukti yang telah diputar karena bukti tersebut tidak asli dan bukan fakta. Mengenai kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan, apalagi pendapat pribadi, saya juga tolak dengan sepenuhnya karena semua tidak benar. Namun saya akan jelaskan lebih panjang waktu saya diperiksa. Terima kasih yang mulia. Ahli tetap pada pendapatnya ya? Siap yang mulia. Tetap pada keterangannya juga? Ya.
Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Mengakhiri keterangan saya bisa keluar dari Siap. persidangan. Saudara sebagai ahli ya teknologi informatika digital tentu sudah banyak mengetahui ya pengalaman-pengalaman di bidang ya teknologi. Nah, pertama mau kami tanyakan dulu, nanti kalau saudara tidak bisa menjawab, katakan tidak bisa. Tapi kalau memang bisa, sesuai keahlian saudara yang dapat dipercaya, katakan bisa. Ya. Siap. Nah, ini pertanyaan yang ringan dulu. Bisa saudara jelaskan dalam video CCTV itu ketika ditayangkan secara jauh begitu, itu kelihatannya berkunang-kunang ya. Siap. Kalaupun di zoom tetap pecah-pecah. Itu CCTV di Olivier itu apa karena jauh jaraknya atau bagaimana? Jadi begini Yang Mulia, untuk kualitas CCTV Yang Mulia, kalau dari situ pertama ada jarak, kemudian lighting, jadi cahaya, kemudian dari kualitasnya tersendiri. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat kualitas dan jarak itu mempunyai peranan yang cukup besar untuk melihat ini kok nggak jelas ini yang dari kameranya itu Pak. Contohnya kamera 7 yang tadi Yang Mulia. Begitu. Ya. Terus ada gambarnya agak jelas ketika kopi itu ditaruh di meja 54 tapi terhalang dengan satu bentuk apa itu papan atau ada batasan. Itu saudara bisa menjelaskan mengapa bisa terjadi seperti itu? Apa memang tidak ada di sana CCTV terhalang atau bagaimana? Mohon izin Yang Mulia, yang dimaksud batasan itu yang seperti tanaman. Iya, seperti yang ada tanaman. Coba dulu. Coba saya play ya. Jadi sehingga kita terhalang melihatnya dalam jarak dekat. Mohon izin Yang Mulia, boleh saya tunjukkan yang ada di presentation slide saya? Ya. Jadi yang ini dari meja kamera 7, saya zoom. Yang ini Yang Mulia? Itu juga termasuk. Itu tidak bisa saudara membuat itu semakin jelas begitu, tidak bisa. Kalau sudah terhalang objek seperti ini Yang Mulia, itu tidak bisa Pak Yang Mulia. Karena kalau Ya, itu kita tahu maksudnya bisa tidak dibuat jelas begitu, walaupun itu seperti tanaman itu atau taman itu kelihatannya daun-daunnya tidak kabur begitu. Untuk kamera ini tidak bisa Yang Mulia. Tidak bisa. Ya, karena sudah pecah di situ kualitasnya kameranya Yang Mulia. Baik. Nah, kemudian tadi yang menghalang itu coba lihat dulu. Yang 9. Enggak, yang punya saudara aja. Yang dari belakang? Yang Ya. dari hasil keahlian saudara itu. Yang ini Pak? Itu. Ya. Itu kan akhirnya membuat aktivitas yang ada di dalam itu nggak kelihatan. Siap Yang Mulia. Itu bisa saudara menjelaskan mengapa bisa terjadi seperti itu? Ya, karena meja 54 lokasinya ada di sebelah sini. Nah, itu terhalang oleh dedaunan di sini dan ada seperti kaca atau pembatas yang berwarna putih yang di blur seperti itu Pak. Jadi itu karena ada objek di situ Yang Mulia. Jadi hanya bisa dilihat dari jarak jauh sebelah sana ya? Iya, secara keseluruhan. Secara Iya. keseluruhannya. Iya. Baik, masuk kita kepada pertanyaan aktivitas terdakwa setelah kopi disajikan. Iya. Walaupun sudah dijelaskan tadi semua dan pertanyaan daripada jaksa, namun kami di sini memberikan penajaman ya pertanyaan. Berbagai gerakan tubuh ya dan tangan daripada si terdakwa
itu waktu duduk dia di pinggir sofa, lalu bergeser lagi duduk di tengah-tengah, Siap. menghalangi adanya itu tanaman. Lalu balik lagi dia ke tempat semula. Pertanyaannya, apakah saudara bisa menjelaskan di dalam analisis saudara CCTV ini apa maksudnya terjadi pergeseran tempat dan gerakan-gerakan yang ada? Bisa saudara jawab? Untuk maksud mungkin saya tidak bisa yang mulia, karena saya hanya menganalisa berdasarkan pergerakan terdakwa saja. Dia berpindah seperti apa? Dia berpindah dari tengah ke pinggir, Ya, kemudian mengapa dia? Bisa tidak saudara menjelaskan mengapa dia berpindah tempat duduk, pindah-pindah tadi? Bisa saudara jelaskan dalam CCTV ini sesuai keahlian saudara? Kalau dilihat dari CCTV, dari keahlian saya, memang ada pergerakan itu seperti apa namanya, untuk menghalangi pandangan dari CCTV. Nah, tetapi ini baru, tetapi secara pastinya yang mulia, saya tidak bisa yakin 100% bahwa ini dia bergerak untuk menghalangi kamera, itu yang mulia. Dia hanya bergerak, saya hanya menganalisa, oh dia bergerak, begitu yang mulia. Nah, gerakan-gerakan tubuh dan tangan tadi yang akhirnya memindahkan satu gelas dari tempat semula ditaruh oleh Agustri. Tiba-tiba gelas itu berpindah ke tempat yang lain. Apakah tahu saudara apa maksudnya di situ? Bisa saudara menjelaskan? Siap. Untuk pergerakan gelas, saya bisa menggambarkan kesimpulan karena mungkin seperti Jangan mungkin. ya. Kami ingin yang pasti. Ini Pak, ini yang mulia. Mohon izin, mohon maaf. Untuk waktu kita membuat sebuah puzzle, ya kan? Ya. Nah, kita mendapatkan kepingan pertama adalah yang tadi, yang pertama yang waktu kita lihat itu. Waktu analisa yang ini, saya mohon izin yang mulia, saya tunjukkan di sini. Monggo. Ya. Di sini kita melihat Agustri menyajikan kopi di posisi sini. Kemudian kopi berpindah di 16.33.11. Ya, jadi ini seperti kepingan puzzle pertama, kedua. Kemudian di sini kita bisa melihat ada di posisi sini, dan kemudian di sini diambil oleh korban. Jadi saya bisa melihat di situ bahwa Ya, itu kan perjalanan. Ini sejarah. Ya, Itulah ceritanya di dalam CCTV. betul. Maksud kami di sini tahu maksudnya itu, mengapa itu dipindahkan dan untuk apa, bisa tidak saudara menjelaskan? Makanya saya katakan tadi kalau tidak bisa menjelaskannya secara pasti, nanti kita alihkan ke kepada saksi atau ahli lain gitu. Ya, kalau dari saya tidak bisa yang mulia. Tidak bisa. Tidak bisa, mungkin dari saksi ahli lainnya yang bisa menjelaskan. Kalau tidak salah ahli yang pertama tadi menjelaskan keanehan-keanehan, kejanggalan-kejanggalan dari hasil survei atau analisis dia. Oke, mohon izin yang mulia, untuk keanehan, saya bisa menunjukkan keanehan. Nah, tapi kalau untuk menjelaskan ini untuk apa, mungkin itu saya menghasilkan opini dari saya. Siap. Ya. Kalau keanehannya di mana di sini? Ya. Kalau keanehan adalah dari sini dia menjanjikan kopi, kemudian kalau dia misalnya membelikan kopi atau buat seseorang, atau memang dia mau minum sendiri, ya. Kalau dia mau minum sendiri, pastinya dia ditaruh di situ kemudian diminum. Ya. Nah, dari sini
kemudian ditambah dengan pergerakan tangan yang tadi, terus kopinya berpindah. Nah, di sini kan kemudian kopi yang berpindah ini kita bisa lihat di dalam posisi yang sama pada saat korban mengambil kopi tersebut, Yang Mulia. Nah, berarti ini adalah suatu keanehan dari saya, kenapa kopinya dari posisi yang satu dipindah, Harus dipindah. ke posisi yang satu yang di sebelah kanan meja situ, Yang Mulia. Gitu. Kalau memang dia memesankan untuk korban, ya kan, kenapa nggak langsung ditaruh di sana? Kalau dia memang mau duduk di situ. Dan kemudian kenapa mesti pesannya jam yang cukup lama? Orang biasanya kalau mau minum kopi, mau pesan minum, apalagi kan ya biar anget gitu ya. Itu kalau mau dari keanehannya menurut saya. Itu berdasarkan keahlian saudara itu ya? Iya. Nah, kemudian ketika tangan terdakwa membuka tas yang ditaruh di samping kanan apa kiri? Dari sisi terdakwa ada di sebelah sini, sisi kiri. Iya, itu ada tangannya membuka tas tersebut. Iya. Istilah saudara tadi keanehan. Ada hal-hal yang aneh di situ dan untuk apa dia membuka itu? Hal yang cukup aneh menurut saya adalah pada saat dia membuka tas di sebelah kiri itu, mungkin saya sambil play videonya lagi. Ya, kita bisa melihat di sini. Ya. Kemudian kita bisa melihat terdakwa sambil mengambil sesuatu, tapi pandangannya cukup bukan melihat tas, tapi melihat sesuatu dari mana? Mengambil sesuatu dari tas. Dari tas. Ya, di sini. Kemudian ada satu tangan kanan yang bergerak seperti ini ke arah waktu itu kopi disajikan di sini. Kemudian kita bisa lihat lagi. Ya, itu sejarahnya kita sudah tahu. Ya. Tadi. Nah, jadi Tapi itu menurut saya keanehannya apa di situ? keanehannya saya tidak, kenapa dia melakukan gerakan dua kali itu ke depan, ke area yang tempat kopi itu berada di situ. Kemudian gerak menoleh ke kanan ke kiri dan lain-lain, dan kombinasi dari sejarah yang saya ceritakan tadi itu menimbulkan pertanyaan dari saya. Nah, kenapa kok begitu? Gitu, Yang Mulia. Baik. Kemudian ini masalah paper bag. Siap. Sebelumnya paper bag itu ditaruh di atas meja 54 itu. Tapi setelah itu ditarik satu persatu. Yang sebelumnya ditaruh di atas sofa, setelah itu ditaruh ke belakang. Siap. Pergerakan situasi itu menurut saudara, analisisnya di CCTV ini apa? Kalau saya melihat dari analisa sejarahnya dan dari CCTV ini, kembali lagi saya menimbulkan pertanyaan adalah kenapa kalau memang mau paper bag itu dipindahkan ke belakang, kok ke kursi dulu, terus baru ke belakang? Itu pertama. Kedua, kenapa kok paper bag ini disusun sedemikian rupa untuk seakan-akan menghalangi aktivitas yang terjadi di belakang paper bag tersebut? Ya. Gitu, Pak. Jadi itu yang menjadi pertanyaan tentunya. Apa sebelumnya ada di situ kopi? Sewaktu belakangnya atau di depannya paper bag itu? Sewaktu paper bag diletakkan, Ya. Yang Mulia. Ya, jadi waktu kita lihat pas Agus Triyono menyajikan. Coba. Sorry, ini Marlon.
Ini adalah saat sewaktu Agus Triyono menyajikan, paper bag sudah di atas meja. Kopi sudah di mana situ? Nah, waktu sebelum menyajikan, kopinya masih di Agus Tri, yang mulia. Nah, ini sudah disajikan, kopinya ada di posisi ini. Gitu. Belum berpindah ya? Belum berpindah. Gitu. Terus? Nah, kemudian ini Pak Agustri selesai menyajikan. Nah, kemudian kelihatan adalah di 16.33.11 yang menunjukkan kopi itu berpindah, yang mulia. Berpindah dari posisi A yang di depannya terdakwa ke sebelah kanan. Yang ditutupi oleh? Yang ditutupi oleh paper bag itu. Paper bag? Iya. Begitu? Ya. Kemudian setelah kopi itu berpindah, kenapa setelah kopi itu berpindah paper bagnya baru diambil? Itu ya. Kenapa? Paper bag yang di situ, kemudian kopinya berpindah. Setelah masuk kopi di situ, paper bag dipindahkan. Ya, setelah kopinya dipindah, ya. Kemudian paper bag dipindahkan. Baik. Ini masih ada sedikit lagi. Siap. Waktu memang menunjukkan sudah jam 10:10. Kemudian bisa saudara jelaskan adanya pemesanan kopi sebelum diantar ke meja berbarengan, itu kita lihat ya, di CCTV sudah terjadi pembayaran atau close bill atas pesanan itu. Apakah ada di sana hal-hal yang aneh menurut analisis saudara? Ya, jadi menurut saya dari analisa, apabila kita sedang merencanakan untuk minum kopi bareng misalnya, biasanya kita pesan kopi, kemudian kita ngobrol, kemudian kita pesan makanan lain. Begitu close bill adalah belakangan biasanya, yang mulia. Nah, kemudian dari analisa saya melihat ini kok sudah close bill. Kemudian jauh sebelum pada waktu teman-teman dari terdakwa datang. Nah, ini pasti menimbulkan pertanyaan, kenapa kok seperti itu? Dan juga koktail yang ada di sana juga sudah habis. Iya, koktailnya sudah habis oleh terdakwa. Iya. Tinggal kopi. Iya. Sementara ada 2 tamu. Bagaimana menurut analisis saudara di sana? Nah, kalau menurut saya dari situ biasanya seorang itu minum biasanya 1 koktail. Kan di situ mungkin dia pesan 2, ya kan? Itu kemudian dihabiskan dua-duanya, kemudian sudah close bill. Ini menunjukkan suatu pertanyaan dari saya, ini kok aneh, gitu yang mulia. Nah, dari sini saya menunjukkan bahwa ada suatu keinginan untuk mengakhiri pertemuan lebih cepat karena sudah ditutup, berarti kan istilahnya sudah nggak usah pesan lagi. Gitu. Karena minuman sudah ditutup. Gitu. Kalau mau pesan lagi ya bayar lagi. Gitu. Baik, 3 lagi pertanyaannya. Siap. Ketika korban meminum kopi tersebut ya, mengakibatkan korban mengalami tak sadarkan diri ya, seperti yang sudah kita lihat di CCTV. Dapatkah saudara jelaskan dalam analisis saudara ya, itu disebabkan apa itu namanya minum kopi kok jadi bersadar begitu? Tidak bisa saudara menjelaskan? Tidak tahu. Ya, kalau dari analisa saya pasti dari situ kita melihat bahwa penyebab utamanya adalah dari kopi yang diminum. Minum kopi? Ya, dari minum kopi itu. Karena setelah itu terjadi aktivitas yang mulia jelaskan tadi, dia mengibaskan begini, kemudian tidak berapa lama kemudian kepalanya ke belakang, yang mulia. Itu. Tapi kalau untuk menjelaskan apa itu kopi itu di situ ada apa, itu bukan keahlian saya, yang mulia. Begitu. Ya. Nah, ketika korban tadi didorong pakai kursi roda, terlihat juga aktivitas terdakwa yang menggaruk-garuk baik lengan maupun paha. Dapat saudara jelaskan apa yang terjadi sama terdakwa waktu itu?
Waktu saya analisa itu bisa menunjukkan dia mengusap-usap tangan karena penyebabnya secara reaksi kimia atau biologi tentunya bukan saya yang bisa menjelaskan. Saya bisa menganalisa itu adalah pergerakan yang cukup repetitif. Jadi setelah dia terdakwa mundur, terlihat mengusap tangan. Kemudian berjalan terus sampai kasir keluar, terlihat pergerakan yang sama yang mulia. Ya, ini cukup. Itu mungkin yang bisa menjelaskan lebih lanjut kenapa dan lain-lain. Itu saksi ahli yang lainnya yang mulia. Ahli toksikologi. Ya, betul. Baik, terakhir ini. Itu para karyawan Oliver itu menciumi tadi sisa kopi dibawa ke pantry. Ya. Itu menurut saudara, apa itu? Mengapa mereka mencium, lalu meludah dan segala macam? Ya. Tentu. Benar jelaskan. Ya. Ya, izin yang mulia, tentunya begitu mencium, begitu diberikan kopi yang kalau dengan analisa warna saya tadi berbeda dengan kopi yang berbeda dengan kopi yang biasa. Para karyawan Olivier yang sudah sering membuat kopi ini pasti mendeteksi suatu perbedaan dari kopi ini. Nah, tadi makanya saya bilang kali penasaran mereka. Ya, penasaran. Tadi makanya saya pas ada adegan Marwan mencium ada segelas berisi cairan putih. Nah, saya menyimpulkan itu susu yang mulia. Karena mungkin dia mengecek, oh ini apa susunya yang basi? Kenapa kok warnanya begini? Itu yang mulia. Nah, kemudian dia coba rasakan sendiri, apa ini, kenapa kok bisa membuat orang seperti itu. Tapi pastinya nggak berani langsung minum karena kan sudah melihat efeknya langsung seperti apa. Begitu. Iya. Cukup. Iya. Dari penasihat hukum. Ada satu yang mulia. Saudara ahli, tadi ketika yang mulia majelis silakan. Ya. Silakan, terdakwa. Kita tanyakan pada penuntut umum, masih ada mengajukan saksi yang lain pada persidangan yang akan datang? Hari ini tidak ada lagi yang mulia. Untuk persidangan yang akan datang, kami masih akan mengajukan beberapa orang saksi dan ahli. Ini untuk kapan yang mulia persidangan yang akan datang? Besok? Hari Senin. Hari Senin? Ya, karena Rabu depan kan libur. Hari Senin. Baik, kami akan koordinasi untuk kesiapan saksi dan ahli, tapi kami belum bisa menentukan yang mulia, Ya. karena ada perubahan jadwal ini. Senin dan Selasa, Pak. Senin dan Selasa. Untuk minggu depan saja atau untuk? Untuk minggu depan aja. Oke, baik. Yang untuk minggu depannya lagi kita jadwalkan lagi nanti. Ternyata anggota nggak bisa Selasa karena penuh. Senin aja. Ya. Baik yang mulia. Pagi Senin. ya. Pagi. Berapa orang? Kira-kira? Kita harus koordinasi dulu yang mulia, karena ini kan perubahan jadwal. Kita harus konfirmasi dulu apakah saksi dan ahli akan memungkinkan. Kami jadi tergantung dari kesiapan mereka. Ya, jadi begitu karena masih ada saksi yang lain yang akan diajukan oleh penuntut umum. Yang mulia, kalau boleh, seperti untuk sidang hari ini juga bagi kami tidak tahu siapa ahli yang akan dihadirkan. Karena ini kan saksi banyak, ahli banyak. Kalau boleh kami dapat mengetahui siapa ahli, karena ini kan hari Senin. Berarti kan kalau saksi itu kan dipanggil minimal 3 hari, 2 hari sebelum. Berarti kami udah bisa dapat yang mulia, supaya kami bisa dapat mempersiapkan. Jadi minimal rencana yang mau dipanggil. Kami belum bisa menentukan yang mulia, karena ini ada perubahan jadwal yang tadinya besok menjadi hari Senin. Tadinya kan hari Kamis minggu depan.
yang itu. Jadi kami juga harus berkoordinasi siapa yang lebih tepat. Kami belum bisa mengatakan siapa. Atau nanti dikasih tahu dalam perjalanan kepada penasihat hukum. Minimal rencana. Silakan berkoordinasi. Kami tidak mau berspekulasi, pengacara. Jadi nanti saja kalau sudah fix. Ya, terima kasih. Nanti boleh komunikasikan? Boleh, kan cuma siapa namanya saksinya yang akan diajukan kan boleh. Agar supaya penasihat hukum bisa mempersiapkan jurus-jurusnya yang akan di. Dan begini Yang Mulia, selain kami juga pasti Yang Mulia juga kan pasti pengen tahu juga siapa ahli ataupun saksi yang akan dihadirkan. Tapi sudah dijawab tadi, belum berani berspekulasi. Mohon izin Yang Mulia, sebelumnya saya sudah menyampaikan ke Panitra ahli mana yang akan diperiksa. Berarti pengacara nggak berkoordinasi dengan Panitra. Kami sudah kasih info ke Panitra hari ini siapa yang dipanggil. Untuk hari ini ya Yang Mulia. Sudah kami Yang akan datang? ke Panitra. Yang akan datang? Enggak, kalau yang akan datang kan belum Pak. Saya menunggu dari koordinasi dari. Atau nanti lewat Panitra dikasih tahu. Iya pasti saya Siapa kasih yang tahu akan lewat datang setelah Panitra. dipanggil, saya konfirmasi sehingga nanti penasihat hukum juga bisa Yang Mulia, informasi kepada Panitra. izin Yang Mulia. Saya rasa lebih baik jaksa sudah memberitahukan siapa yang mau dipanggil. Kalau tadi JPU bilang sudah sampai ke Panitra. Hari ini, untuk hari ini. Iya, untuk hari ini. Yang kemarin pun juga kita mau telepon siapa. Saya berhubungan dengan Panitra. Suka berhubungan dengan Panitra. Mohonlah saya rasa Ya, itu untuk sudah kita dipanggil, tanyakan. panggilannya yang jelas lah. Sudah kita tanyakan sama penuntut umum, kan kita dengar bersama-sama. Ternyata belum bisa menyebut siapa dan tidak berani berspekulasi. Karena nanti kalau disebut salah, mungkin diprotes juga. Kan begitu. Ya? Baik Yang Mulia. Lebih baik dari Yang Mulia, kapan kira-kira bisa dapat dari Panitra? Nah, kapan kira-kira? Nanti kami akan informasikan Yang Mulia. Kami akan berkoordinasi dulu. Itu sudah dijawab ya. Oh, sekarang kan tahu informasi tidak harus datang ke pengadilan kan, cukup dengan telepon ke Panitra selesai. Ya, saya pikir Kapan tidak ada yang kira-kira? Ya, Kapan tuh? ya Besok tidak bisa? ada ya. Nanti ya, tiap hari dimonitor, ya, tiap hari dimonitor atau per jam dimonitor, ya, biar tidak ketinggalan informasi, ya. Begitu, sidang hari ini kita nyatakan selesai dan ditunda. Persidangan yang akan datang ditetapkan hari Senin tanggal 15 Agustus, hari Senin. Yang Mulia, ada satu lagi Yang Mulia, mohon maaf saya terlambat. Apakah kami bisa memperoleh barang bukti itu bisa di-cloning kepada kami? Bagaimana Sesa? Bukti yang CCTV. Tidak bisa Yang Mulia. Barang bukti itu terletak pada pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan berdasarkan pasal 44 KUHP. Jadi ada di polisi, di kejaksaan dan di hakim. Tidak ada di pengacara. Nanti bisa kalau penasihat hukum minta di tampilan dalam persidangan kita tahu. Ya. Terima kasih. Begitu. Ya. Begitu. Sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dan saksi yang akan didengar. Demikian sidang ditutup. Bisa tidak saudara menjelaskan mengapa dia berpindah tempat duduk, pindah-pindah tadi? Bisa saudara jelaskan dalam CCTV ini sesuai keahlian saudara? Kalau dilihat dari CCTV, dari keahlian saya, memang ada pergerakan itu seperti apa namanya, untuk menghalangi pandangan dari CCTV. Nah, tetapi ini baru, tetapi secara pastinya Yang Mulia, saya tidak bisa yakin 100% bahwa ini dia bergerak untuk menghalangi kamera, gitu Yang Mulia. Dia hanya bergerak, saya hanya menganalisa, oh dia bergerak, begitu Yang Mulia. Nah, gerakan-gerakan tubuh dan tangan tadi yang akhirnya memindahkan satu gelas dari tempat semula ditaruh oleh Agustri. Tiba-tiba gelas itu berpindah ke tempat yang lain.
Apakah tahu saudara apa maksudnya di situ? Bisa saudara menjelaskan? Siap. Untuk pergerakan gelas, saya bisa menggambarkan kesimpulan karena mungkin seperti Jangan mungkin. ya. Kami ingin yang pasti. Ini Pak, ini yang mulia, mohon izin, mohon maaf. Untuk waktu kita membuat sebuah puzzle, ya kan? Ya. Nah, kita mendapatkan kepingan pertama adalah yang tadi, yang pertama yang waktu kita lihat itu. Waktu analisa yang ini, saya mohon izin yang mulia, saya tunjukkan di sini. Monggo. Ya. Di sini kita melihat Agustri menyajikan kopi di posisi sini. Kemudian kopi berpindah di 16.33.11. Ya, jadi ini seperti kepingan puzzle pertama, kedua. Kemudian di sini kita bisa melihat ada di posisi sini, dan kemudian di sini diambil oleh korban. Jadi saya bisa melihat di situ bahwa Ya itu kan perjalanan. Perjalanan. Ini sejarah. Ya. Itulah ceritanya di dalam CCTV. Betul. Maksud kami di sini tahu maksudnya itu, mengapa itu dipindahkan dan untuk apa, bisa tidak saudara menjelaskan? Makanya saya katakan tadi kalau tidak bisa menjelaskannya secara pasti, nanti kita alihkan ke kepada saksi atau ahli lain gitu. Ya. Kalau dari saya tidak bisa, yang mulia. Tidak bisa. Tidak bisa. Mungkin dari saksi ahli lainnya yang bisa menjelaskan. Kalau tidak salah ahli yang pertama tadi menjelaskan keanehan-keanehan, kejanggalan-kejanggalan dari hasil survei atau analisis dia. Oke. Mohon izin yang mulia, untuk keanehan, saya bisa menunjukkan keanehan. Nah, tapi kalau untuk menjelaskan ini untuk apa, mungkin itu saya menghasilkan opini dari saya. Siap. Ya. Kalau keanehannya di mana di sini? Ya. Kalau keanehan adalah dari sini dia menjanjikan kopi, kemudian kalau dia misalnya membelikan kopi atau buat seseorang atau memang dia mau minum sendiri, ya. Kalau dia mau minum sendiri pastinya dia ditaruh di situ kemudian diminum, ya. Nah dari sini kemudian ditambah dengan pergerakan tangan yang tadi. Terus kopinya berpindah. Nah, di sini kan kemudian kopi yang berpindah ini kita bisa lihat di dalam posisi yang sama pada saat korban mengambil kopi tersebut, yang mulia. Nah, berarti ini adalah suatu keanehan dari saya. Kenapa kopinya dari posisi yang satu dipindah? Harus dipindah ke posisi yang satu, yang di sebelah kanan meja situ, yang mulia. Gitu. Kalau memang dia memesankan untuk korban, ya kan, kenapa nggak langsung ditaruh di sana? Kalau dia memang mau duduk di situ, dan kemudian kenapa mesti pesannya jam yang cukup lama? Orang biasanya kalau mau minum kopi, mau pesan minum, apalagi kan ya biar anget gitu ya. Itu kalau mau dari keanehannya menurut saya. Itu berdasarkan keahlian saudara itu ya? Iya. Nah kemudian ketika tangan terdakwa membuka tas yang ditaruh di samping kanan apa kiri? Dari sisi terdakwa ada di sebelah sini, sisi kiri. Ya, itu ada tangannya membuka tas tersebut. Iya. Istilah saudara tadi keanehan. Ada hal-hal yang aneh di sini dan untuk apa dia membuka itu? Hal yang cukup aneh menurut saya adalah pada saat dia membuka tas di sebelah kiri itu, mungkin saya sambil play videonya lagi.
Ya, kita bisa melihat di sini. Ya. Kemudian kita bisa melihat terdakwa sambil mengambil sesuatu, tapi pandangannya cukup bukan melihat tas, tapi melihat sesuatu dari mana? Mengambil sesuatu dari tas. Dari tas. Ya, di sini. Kemudian ada satu tangan kanan yang bergerak seperti ini ke arah waktu itu kopi disajikan di sini. Kemudian kita bisa lihat lagi. Ya, itu sejarahnya kita sudah tahu. Ya. Nah, jadi itu menurut saya keanehannya apa di situ? Keanehannya saya tidak. Kenapa dia melakukan gerakan 2 kali itu ke depan ke area yang tempat kopi itu berada di situ. Kemudian gerak menoleh ke kanan ke kiri dan lain-lain, dan kombinasi dari sejarah yang saya ceritakan tadi itu menimbulkan pertanyaan dari saya, nah, kenapa kok begitu? Itu yang mulia. Baik. Kemudian ini masalah paper bag. Siap. Sebelumnya paper bag itu ditaruh di atas meja 54 itu. Tapi setelah itu ditarik satu persatu. Yang sebelumnya ditaruh di atas sofa, setelah itu ditaruh ke belakang. Siap. Pergerakan situasi itu menurut saudara, analisisnya di CCTV ini apa? Kalau saya melihat dari analisa sejarahnya dan dari CCTV ini, kembali lagi saya menimbulkan pertanyaan adalah kenapa kalau memang mau paper bag itu dipindahkan ke belakang, kok ke kursi dulu, terus baru ke belakang? Itu pertama. Kedua, kenapa kok paper bag ini disusun sedemikian rupa untuk seakan-akan menghalangi aktivitas yang terjadi di belakang paper bag tersebut? Ya. Gitu, Pak. Jadi itu yang menjadi pertanyaan tentunya. Apa sebelumnya ada di situ kopi? Sewaktu belakangnya atau di depannya paper bag itu? Sewaktu paper bag diletakkan, ya. Yang mulia. Ya, jadi waktu kita lihat pas Agus Triyono menyajikan. Coba. Sorry, ini Marlon. Ya, kita ya. Ini adalah saat sewaktu Agus Triyono menyajikan, paper bag sudah di atas meja. Kopi sudah di mana situ? Nah, waktu sebelum menyajikan, kopinya masih di Agus Tri yang mulia. Nah, ini sudah disajikan, kopinya ada di posisi ini. Gitu. Belum berpindah ya? Belum berpindah. Gitu. Terus. Nah, kemudian ini Pak Agustri selesai menyajikan. Nah, kemudian kelihatan adalah di 16.33.11 yang menunjukkan kopi itu berpindah, yang mulia. Berpindah dari posisi A yang di depannya terdakwa ke sebelah kanan. Yang ditutupi oleh? Yang ditutupi oleh paper bag itu. Paper bag? Iya. Begitu? Ya. Kemudian setelah kopi itu berpindah, kenapa setelah kopi itu berpindah paper bagnya baru diambil? Itu yang. Apa? Paper bag yang di situ, kemudian kopinya berpindah. Setelah masuk kopi di situ, paper bag dipindahkan. Ya, setelah kopinya dipindah, ya. Kemudian paper bag dipindahkan. Baik. Ini masih ada sedikit lagi. Siap. Waktu memang menunjukkan sudah jam 10:10. Kemudian bisa saudara jelaskan adanya pemesanan kopi sebelum diantar ke meja berbarengan. Pada saudara, apa pendapat saudara melihat bahwa ketika korban itu terlentang, sebab apa gitu? Mohon izin perubahan.
waktu korban terletak ke belakang, ditanya majelis, itu kira-kira menurut saudara apa? Atau saudara katakan itu karena minum kopi. Saya mau tanya, Anda ini ahli IT atau dokter? Kalau dari analisa CCTV ya Pak, itu menunjukkan yang korban beraktivitas seperti itu tidak lama setelah meminum gelas kopi yang ada di situ. Ya, tapi kan jatuhnya itu karena kopi kan saudara kan tidak ahli di situ kan? Nah, di situ saya menunjukkan bahwa ini kok kan tadi yang majelis hakim kan, bertanya mengenai keanehan-keanehan. Bukan, saya berdasarkan situ saya jawab, nah ini setelah minum kopi ini kok berapa lama kemudian dia menimbulkan reaksi yang seperti itu gitu. Nah, ini menimbulkan pertanyaan dari saya gitu ya. Bukan, jadi saya jadi ragu gitu ya. Saudara ahli IT tapi bisa memberikan pendapat ya yang tidak merupakan bidang saudara gitu loh. Itu persoalannya kan. Sampai-sampai saudara katakan, oh itu minum, oh jatuh gara-gara kopi. Nah, ini kan bukan kewenangannya seorang IT. Ya, jadi dari sini saya berpendapat dari segi analisa saya yang berdasarkan profesi saya bahwa tidak lama setelah korban minum kopi, korban menimbulkan melakukan aktivitas yang mulia jelaskan. Nah, dari situ saya berpendapat itu yang gitu. Benar. Ya, jadi saya berpendapat di situ. Setelah dia minum kopi ada jatuh, itu pernyataan yang ahli yang benar. Ya. Bukan karena minum kopi jatuh. Jadi tolong hati-hati. Ya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Masih ada? Satu pertanyaan Mas. Cukup? Satu masalah yang akan pertanyakan, saudara ahli ya. Saya ingin menanyakan perihal perjalanan sebuah file. Tadi file itu tentunya disimpan dalam sebuah tempat atau yang saya sebagai orang awam tahu ya, ada flash disk, ada CD, ada zaman dulu disket, ada hard disk eksternal, atau mungkin tadi saya sempat ada istilah storage atau apa ya. Ketika file itu berpindah, tentunya dalam konteks ini yang kami pertanyakan tentunya sebuah file yang saya ibaratkan adalah file video ya, file video tayangan ini dari sebuah tempat penyimpanan itu kemudian berpindah ke tempat penyimpanan yang lain, itu kemudian berpindah lagi, itu mengurangi kualitas dari file tersebut tidak, untuk kemudian bisa dilakukan analisa forensik. Ya, untuk dalam konteks perpindahan, kalau saya menggunakan forensic imaging tadi, itu tidak akan mengurangi kualitas, karena dia kita melakukan yang namanya bit by bit stream imaging, bit stream imaging, di mana setiap bit dari file itu kita pindahkan ke media storage itu. Tetapi kemudian misalnya hanya dipindahkan begitu saja secara awam yang pada umumnya sebagian besar pengguna laptop lah ya, laptop komputer itu dipindahkan begitu saja, apakah juga kemudian mengurangi kualitas, kecuali mungkin perpindahannya dengan sebuah keahlian khusus, tapi kan dengan sebuah pengetahuan perpindahan file yang pada umumnya orang awam dilakukan, itu mengurangi tidak? Secara kualitas tidak Pak, yang berubah adalah metadatanya Pak. Secara kualitas tidak yang berubah metadata. Ya. Cukup majelis. Cukup. Ada tanggapan dari terdakwa? Terima kasih majelis hakim. Saya menolak bukti yang telah diputar karena bukti tersebut tidak asli dan bukan fakta. Mengenai kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan, apalagi pendapat pribadi, saya juga tolak dengan sepenuhnya karena semua tidak benar. Namun saya akan jelaskan lebih panjang waktu saya diperiksa. Terima kasih yang mulia. Ahli tetap pada pendapatnya ya? Siap yang mulia. Tetap pada keterangannya juga? Iya. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Mengakhiri keterangan, saya bisa keluar. Siap. Saudara sebagai ahli ya teknologi informatika,
digital. Tentu sudah banyak mengetahui ya pengalaman-pengalaman di bidang ya teknologi. Nah, pertama mau kami tanyakan dulu, nanti kalau saudara tidak bisa menjawab, katakan tidak bisa. Tapi kalau memang bisa, sesuai keahlian saudara yang dapat dipercaya, katakan bisa. Ya? Siap. Nah, ini pertanyaan yang ringan dulu. Bisa saudara jelaskan dalam video CCTV itu ketika ditayangkan secara jauh begitu, itu kelihatannya berkunang-kunang ya? Siap. Kalaupun di zoom tetap pecah-pecah. Itu CCTV di Olivier itu apa karena jauh jaraknya atau bagaimana? Jadi begini yang mulia, untuk kualitas CCTV yang mulia, kalau dari situ pertama ada jarak, kemudian lighting, jadi cahaya, kemudian dari kualitasnya tersendiri. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat kualitas dan jarak itu mempunyai peranan yang cukup besar untuk melihat ini kok nggak jelas ini, yang dari kameranya itu Pak. Contohnya kamera 7 yang tadi yang mulia. Begitu. Ya. Terus ada gambarnya agak jelas ketika kopi itu ditaruh di meja 54 tapi terhalang dengan satu bentuk apa itu, papan atau ada batasan. Itu saudara bisa menjelaskan mengapa bisa terjadi seperti itu? Apa memang tidak ada di sana CCTV terhalang atau bagaimana? Mohon izin yang mulia, yang dimaksud batasan itu yang seperti tanaman. Iya, seperti yang ada tanaman. Coba dulu. Coba saya play ya. Jadi sehingga kita terhalang melihatnya dalam jarak dekat. Mohon izin yang mulia, boleh saya tunjukkan yang ada di presentation slide saya? Ya. Jadi yang ini dari meja kamera 7, saya zoom. Yang ini yang mulia? Itu juga termasuk. Itu tidak bisa saudara membuat itu semakin jelas begitu, tidak bisa. Kalau sudah terhalang objek seperti ini yang mulia, itu tidak bisa Pak yang mulia. Karena kalau kita... Ya, itu kita tahu maksudnya bisa tidak dibuat jelas begitu, walaupun itu seperti tanaman itu atau taman itu kelihatannya daun-daunnya tidak kabur begitu. Untuk kamera ini tidak bisa yang mulia. Tidak bisa. Ya, karena sudah pecah di situ kualitasnya kameranya yang mulia. Baik. Nah, kemudian tadi yang menghalang itu coba lihat dulu. Yang 9. Enggak, yang punya saudara aja. Yang dari belakang? Yang Ya. dari hasil keahlian saudara itu. Yang ini Pak? Itu. Ya. Itu kan akhirnya membuat aktivitas yang ada di dalam itu nggak kelihatan. Siap yang mulia. Itu bisa saudara menjelaskan mengapa bisa terjadi seperti itu? Ya, karena meja 54 lokasinya ada di sebelah sini. Nah, itu terhalang oleh dedaunan di sini dan ada seperti kaca atau pembatas yang berwarna putih yang di blur seperti itu Pak. Jadi itu karena ada objek di situ yang mulia. Jadi hanya bisa dilihat dari jarak jauh sebelah sana ya? Iya, secara keseluruhan. Secara keseluruhannya. Iya. Baik, masuk kita kepada pertanyaan aktivitas terdakwa setelah kopi disajikan. Ya. Walaupun sudah dijelaskan tadi semua dan pertanyaan daripada jaksa, namun kami di sini memberikan penajaman, ya, pertanyaan. Berbagai gerakan tubuh, ya, dan tangan daripada si terdakwa itu waktu duduk dia di pinggir sofa, lalu bergeser lagi duduk di tengah-tengah, Siap. menghalangi adanya
itu tanaman. Lalu balik lagi dia ke tempat semula. Pertanyaannya, apakah saudara bisa menjelaskan di dalam analisis saudara CCTV ini, apa maksudnya terjadi pergeseran tempat dan gerakan-gerakan yang ada? Bisa saudara jawab? Untuk maksud mungkin saya tidak bisa, yang mulia, karena saya hanya menganalisa berdasarkan pergerakan terdakwa saja. Dia berpindah seperti apa? Dia berpindah dari tengah ke pinggir. Ya, kemudian mengapa kita lihat ya di CCTV sudah terjadi pembayaran atau close bill atas pesanan itu. Apakah ada di sana hal-hal yang aneh menurut analisis saudara? Ya, jadi menurut saya dari analisa, apabila kita sedang merencanakan untuk minum kopi bareng misalnya, biasanya kita pesan kopi, kemudian kita ngobrol, kemudian kita pesan makanan lain. Begitu close bill adalah belakangan biasanya, yang mulia. Nah, kemudian dari analisa saya melihat ini kok sudah close bill. Kemudian jauh sebelum pada waktu teman-teman dari terdakwa datang. Nah, ini pasti menimbulkan pertanyaan, kenapa kok seperti itu? Dan juga koktail yang ada di sana juga sudah habis. Iya, diminum koktailnya sudah habis oleh gitu. Terdakwa. Iya. Tinggal kopi. Iya. Sementara ada 2 tamu. Bagaimana menurut analisis saudara di sana? Nah, kalau menurut saya dari situ biasanya seorang itu minum biasanya 1 koktail. Kan di situ mungkin dia pesan 2, ya, itu kemudian dihabiskan dua-duanya, kemudian sudah close bill. Ini menunjukkan suatu pertanyaan dari saya, ini kok aneh, gitu yang mulia. Nah, dari sini saya menunjukkan bahwa ada suatu keinginan untuk mengakhiri pertemuan lebih cepat, karena sudah ditutup. Berarti kan istilahnya sudah nggak usah pesan lagi, karena minuman sudah ditutup. Gitu. Kalau mau pesan lagi ya bayar lagi. Gitu. Baik, 3 lagi pertanyaannya. Siap. Ketika korban meminum kopi tersebut, ya, mengakibatkan korban mengalami tak sadarkan diri, ya, seperti yang sudah kita lihat di CCTV. Dapatkah saudara jelaskan dalam analisis saudara, ya, itu disebabkan apa itu namanya minum kopi kok jadi bersadar begitu? Tidak bisa saudara menjelaskan? Tidak tahu. Ya, kalau dari analisa saya pasti dari situ kita melihat bahwa penyebab utamanya adalah dari kopi yang diminum. Minum kopi? Ya, dari minum kopi itu. Karena setelah itu terjadi aktivitas yang mulia jelaskan tadi, dia mengibaskan begini, kemudian tidak berapa lama kemudian kepalanya ke belakang, yang mulia. Itu. Tapi kalau untuk menjelaskan apa itu kopi itu di situ ada apa, itu bukan keahlian saya, yang mulia. Begitu. Ya. Nah, ketika korban tadi didorong pakai kursi roda, terlihat juga aktivitas terdakwa yang menggaruk-garuk baik lengan maupun paha. Dapat saudara jelaskan apa yang terjadi sama terdakwa waktu itu? Waktu saya analisa itu bisa menunjukkan dia mengusap-usap tangan karena penyebabnya secara reaksi kimia atau biologi tentunya bukan saya yang bisa menjelaskan. Saya bisa menganalisa itu adalah pergerakan yang cukup repetitif. Jadi setelah dia terdakwa mundur, terlihat mengusap tangan. Kemudian berjalan terus sampai kasir keluar, terlihat pergerakan yang sama, yang mulia. Ya, ini cukup itu mungkin yang bisa menjelaskan lebih lanjut kenapa dan lain-lain, itu saksi ahli yang lainnya, yang mulia. Ahli toksikologi. Ya, betul. Baik, terakhir ini. Itu para karyawan Oliver itu menciumi tadi sisa kopi dibawa ke pantry. Ya. Itu menurut saudara
Apa itu? Mengapa mereka mencium, lalu meludah dan segala macam? Ya. Tentu. Bisa jelaskan? Ya. Ya, izin yang mulia, tentunya begitu mencium, begitu diberikan kopi yang kalau dengan analisa warna saya tadi berbeda dengan kopi yang berbeda dengan kopi yang biasa. Para karyawan Olivier yang sudah sering membuat kopi ini pasti mendeteksi suatu perbedaan dari kopi ini. Nah, tadi makanya saya bilang, kali penasaran mereka. ya penasaran. Tadi makanya saya pas ada adegan Marwan mencium ada segelas berisi cairan putih. Nah, saya menyimpulkan itu susu yang mulia, karena mungkin dia mengecek, oh ini apa susunya yang basi, kenapa kok warnanya begini, itu yang mulia. Nah, kemudian dia coba rasakan sendiri, apa ini, kenapa kok bisa membuat orang seperti itu, tapi pastinya nggak berani langsung minum karena kan sudah melihat efeknya langsung seperti apa, begitu. Iya. Cukup. Ya. Ada dari penasihat hukum? Ada satu yang mulia. Saudara ahli, tadi ketika yang mulia majelis